Di balik suara deburan ombak laut selatan Jawa, tersimpan sebuah kisah yang telah diceritakan selama bertahun-tahun. Kisah tentang seorang perempuan cantik yang penuh dengan misteri. Sosok yang dipercaya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Namanya adalah Nyai Roro Kidul. Sebagian orang mengenalnya sebagai Ratu Laut Selatan. Masyarakat percaya bahwa dia adalah penguasa alam gaib dan memiliki hubungan khusus dengan kerajaan-kerajaan di tanah Jawa. Dalam berbagai cerita, Nyai Roro Kidul digambarkan sebagai sosok perempuan yang sangat cantik, berwibawa, dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia juga sering dikaitkan dengan warna hijau. Bahkan hingga saat ini, kisah tentang dirinya masih dipercaya oleh sebagian masyarakat. Namun, siapakah sebenarnya Nyai Roro Kidul ini? Bagaimana asal-usulnya? Mengapa sosoknya begitu erat dikaitkan dengan sejarah kerajaan Jawa? Dan mengapa legenda tentangnya masih bertahan hingga sekarang? Mari kita bahas. Nyai Roro Kidul merupakan salah satu tokoh legendaris yang sangat terkenal dalam kebudayaan masyarakat Jawa, Sunda, dan Bali. Dia dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan Jawa. Namun kisah tentang Nyai Roro Kidul memiliki banyak versi. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa Nyai Roro Kidul dulunya adalah seorang putri yang bernama Kandita. Putri Kandita ini digambarkan sebagai seorang putri yang sangat cantik. Selain cantik, dia juga memiliki kedudukan yang tinggi karena berasal dari keluarga kerajaan. Namun kecantikan dan kedudukannya ternyata menimbulkan rasa iri dan kecemburuan terhadapnya. Konon, kali itu ada orang-orang yang tidak senang melihat Putri Kandita ini. Mereka merasa iri terhadap kecantikan dan kedudukannya. Rasa iri tersebut kemudian berubah menjadi sebuah rencana jahat. Putri Kandita tiba-tiba mengalami penyakit yang sangat aneh dan di luar logika. Tubuhnya tiba-tiba dipenuhi dengan luka. Bahkan penyakit tersebut membuat orang-orang di sekitarnya merasa takut dan menjauhinya. Penyakit itu dipercaya disebabkan oleh kutukan atau ilmu gaib yang dikirimkan oleh orang-orang yang iri kepadanya. Akibat penyakit tersebut, kehidupan Putri Kandita pun berubah secara drastis. Dia kehilangan kecantikannya, dia kehilangan kedudukannya, dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kerajaan. Setelah meninggalkan kerajaan, Putri Kandita ini kemudian melakukan perjalanan yang cukup panjang. Dia meninggalkan kehidupan istana dan berjalan tanpa tujuan. Hingga akhirnya perjalanan yang dia tempuh membawanya ke wilayah pantai selatan atau laut selatan. Di tempat inilah kisah hidupnya mulai berubah menjadi sebuah legenda yang dikenal hingga saat ini. Dalam keputusasaan, karena merasa semuanya telah direnggut dari dirinya, dia akhirnya memutuskan menceburkan diri ke laut selatan ini. Beberapa versi menyebutkan bahwa Putri Kandita melakukan hal tersebut untuk mengakhiri hidupnya. Namun ketika dia telah tenggelam dalam laut selatan ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Air laut selatan yang ia masuki ini justru membuat penyakitnya menghilang. Luka-luka di tubuhnya sembuh, penyakitnya lenyap, dan kecantikannya kembali. Namun setelah peristiwa dia menceburkan diri dan kemudian dia sembuh dari semua penyakit yang dia derita, Putri Kandita ini dipercaya tidak lagi menjadi manusia biasa, namun berubah menjadi sosok penguasa Laut Selatan, yang kemudian dikenal sebagai Nyai Roro Kidul. Namun ada versi yang mengatakan bahwa Nyai Roro Kidul ini sebenarnya ada di tingkatan kedua atau ketiga dalam posisi penguasa Laut Selatan, bukan penguasa utama dari Laut Selatan ini. Selain kisah tentang asal-usulnya, salah satu bagian paling terkenal dari legenda Nyai Roro Kidul adalah hubungannya dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, terutama dengan kerajaan Mataram. Dalam berbagai cerita, Nyai Roro Kidul ini sering disebut dengan nama Ratu Kidul oleh para penguasa dari kerajaan Mataram ini. Tokoh yang paling sering dikaitkan dengan Ratu Kidul adalah Panembahan Senopati, yang merupakan tokoh penting dalam sejarah berdirinya Kesultanan Mataram. Menurut legenda, Panembahan Senopati ini melakukan perjalanan spiritual. Dia melakukan pertapaan dan mencari petunjuk untuk menghadapi berbagai tantangan yang sedang dihadapinya kala itu.
Dalam perjalanan spiritual tersebut, dia dipercaya bertemu dengan Ratu Kidul. Dalam pertemuan tersebut, Ratu Kidul dipercaya memberikan dukungan spiritual kepada Panembahan Senopati ini. Hubungan antara keduanya kemudian dikaitkan dengan berdirinya dan berkembangan dinasti Mataram secara luas. Ada salah satu hal yang paling terkenal juga dari legenda Nyai Roro Kidul ini, yaitu kaitannya dengan warna hijau. Banyak cerita yang menyebutkan bahwa warna hijau merupakan warna yang sangat erat kaitannya dengan Sang Ratu Laut Selatan ini. Karena itu, muncul kepercayaan bahwa orang yang mengenakan pakaian berwarna hijau di pantai selatan ini dapat menarik perhatian dari Nyai Roro Kidul dan kemudian akan ditandai oleh dirinya. Seseorang yang sudah ditandai itu kemudian akan terseret atau diseret ombak dan menghilang karena dijemput oleh sang ratu ini. Ada juga yang mengatakan jiwanya akan diambil, sementara raganya akan ditinggalkan begitu saja. Namun dari sudut pandang lain, larangan memakai pakaian berwarna hijau dapat dikaitkan dengan kondisi alam dari Laut Selatan ini. Laut Selatan Jawa memang dikenal memiliki ombak yang sangat besar dan arus yang sangat kuat. Warna hijau pada pakaian dapat membuat seseorang lebih sulit terlihat di antara air laut dan lingkungan sekitarnya jika dia terseret oleh ombak dari Laut Selatan ini. Karena itu, sebagian orang menganggap kepercayaan atau larangan memakai pakaian berwarna hijau bukan hanya berkaitan dengan hal mistis, tapi demi mempermudah tim SAR jika ada kondisi yang tidak diinginkan terjadi. Lalu mengapa legenda Nyai Roro Kidul ini masih bertahan hingga sekarang? Salah satu alasannya adalah karena kisah ini tidak hanya berbicara tentang satu orang atau satu sosok. Legenda Nyai Roro Kidul ini menyatukan banyak hal. Ada kisah tentang seorang putri yang mengalami penderitaan semasa hidupnya dan kehilangan semua yang dia peroleh atau semua yang dia punya. Ada kisah tentang pengkhianatan dan rasa iri. Ada kisah tentang perubahan dari manusia menjadi sosok yang memiliki kekuatan luar biasa dan kemudian menjadi penguasa dari Laut Selatan ini. Ada pula kisah tentang kerajaan, kekuasaan, alam, dan dunia spiritual dari Laut Selatan ini. Nah, semua unsur tersebut kemudian menyatu menjadi sebuah legenda yang sangat kuat, yang akhirnya membuat kisah ini terkenal atau masih dikenang hingga saat ini. Selain itu, kisah Nyai Roro Kidul juga memiliki hubungan yang erat dengan tempat nyata, yaitu Laut Selatan Jawa yang benar-benar ada. Pantainya dapat dilihat, ombaknya dapat didengar, dan kekuatannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Bagi sebagian orang, laut hanyalah fenomena alam. Namun bagi masyarakat yang memiliki kepercayaan tradisional, laut juga memiliki makna spiritual. Karena itulah legenda Nyai Roro Kidul terus hidup hingga saat ini. Bukan hanya karena cerita tersebut diwariskan secara turun-temurun selama beratus-ratus tahun, namun juga karena masyarakat terus berinteraksi dengan tempat-tempat yang menjadi bagian dari legenda itu sendiri atau bagian dari kisah tentang Nyai Roro Kidul ini. Terlepas dari apakah kisah ini benar-benar terjadi atau hanya sebuah kisah legenda yang diwariskan secara turun-temurun, cerita tentang Laut Selatan tetap menjadi salah satu misteri yang paling menarik di Nusantara. Kalau menurut kalian, apakah Nyai Roro Kidul benar-benar ada? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.